basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. Terima kasih kita selalu Let's just keep it simple. kita bersama mari kita semua tidak akan berbeda berubah ini tapi lebih barokah lagi insyaallah. Dengan adanya doa kita bersama Allah wali syafaat Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتعبدنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Istinya selaku kelas SD 8 yang tadi, pada Bu Isti YMC calon pimpinan yang saya hormati, kepada keluarga besar SD 8 Wonosobo, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa berkunjung ke SD 8 tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita cadang-cadang sama dia mulia. Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada waktu pendampingan pertama saya sudah bertemu sedikit. Mohon maaf, saya sudah mendahului Bu. Ya, mohon maaf, sehingga memang kita ditakdirkan di hari dia ini kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, bukan maksud saya di sini sok kepinter kode, tapi saya memang yang bersama-sama ya, bersama-sama mencari ilmu untuk kebaikan anak didik kita bersama nanti. Dan Bapak Ibu semuanya, dalam pendampingan individu yang kedua ini pertama adalah temanya perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ini nanti akan saya serahkan kepada Bu Isti untuk menerangkan apa paradigma pemimpin pembelajaran di sekolah yang sudah dilaksanakan. Nanti kami silakan ke Bu Isti. Nah, ini Bapak Ibu, CGV binaan saya itu ada 5 orang. Yang pertama Bu Isti YMC, SD 8. Yang kedua Pak Triadin, ini di SMP 5 Sata Sukoharjo. Terus Bu Triani ini di SD 2 Sigedang. Terus Bapak Muhammad Irsad ini di SD 2 Bowongso. Dan yang terakhir Bu Wati Randu di TK Sukarno di Kaliwiro. Ini binaan saya 5. Ini alhamdulillah walaupun saya mendapatkan 3 jauh-jauh, tapi bismillah niati untuk mencari ilmu bersama-sama, yuk kita ikhlaskan aja. Kemarin ada pembagian, Pak Tri yang sini siap, dimanapun berada, insya Allah siap. Nah, ini tujuan pendampingan individu 2. Ini pendampingan ini bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa membantu Isti untuk berkolaborasi di sekolahan agar anak-anak bisa mengetahui apa sih yang disebut pembelajaran kurikulum merdeka. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Nah, kita sebagai kode etik sebagai guru seperti apa? Nah, nanti untuk Bu Isti dan Bu Sisil nanti memberikan kesempatan di akhir pendampingan. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Ternyata sekolah kita butuh orang tua, tidak cuma guru saja. Walaupun guru sudah butuh orang tua, tapi kalau sekarang memang ditekankan kalau bisa orang tua itu mungkin 1 bulan sekali kita datangkan ke sekolah, atau 2 minggu sekali ada jadwal piket orang tua datang ke sekolah. Nah, kegiatan pendampingan individu 2 yang pertama nanti akan
diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang B, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang C, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemitaan di Program Karya 1. Yang D, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dikoordinasi oleh IT. Jadi saya hari ini sedang koordinasi untuk kegiatan pendampingan di kedua. Nah, tujuan diskusi mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Padahal kita belum tahu ya Bapak Bu, yang akan datang seperti apa kita belum tahu, tapi sudah diharuskan membentuk visi. Sehingga suatu saat kita entah dimutasi kemanapun, tapi di sekolah kita diharapkan sudah memberikan sedikit kemajuan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, ini sesuai acara kita pada pertemuan kali ini adalah pengantar tujuan diskusi, dan saya berencana dua merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, kesempatan kelas 3 Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 12. Bagaimana kita mau melanjutkan sampai nanti atau kita mau ada kita harusnya isoman dulu atau gimana? Sholat, oke. Yang lain? Sholat, oke. Kita sepakati bersama Bapak Ibu. Nanti pas jam ada azan kita berhenti untuk istirahat dan sholat dan makan bersama. Jadinya up, down, shake, and boom. Silakan Bapak Ibu semua untuk Bapak PP, kita bergerak bersama, kita shake bersama. Berpasangan Bapak Ibu, monggo mencari pasangannya. Bisa Pak Muhammad dengan Bu Citra, Pak PP dengan Bu Kepala Sekolah, silakan berpasangan. Iya, nggak apa-apa. Saya titip dulu Pak Muhammad kepada Pak Asri. Untuk kalian semua menghafal Bapak Ibu, untuk menghafal kemudian digabungkan dengan yang berhadapan, ya, berhadapan, kemudian masuk di sela-sela ketika nah seperti itu. Saya contoh kalau sama dulu deh. Nanti ketika saya bilang up, tangan yang paling bawah ke atas. Kalau saya bilang down, tangan yang atas turun ke bawah. Kalau saya bilang shake, berarti kita bergoyang. Oke, biar ada pergerakan. Kemudian kalau bilang boom, yang tangan paling atas mencoba untuk memukul tangan yang di bawahnya, dan yang tangan di bawahnya mencoba untuk menghindar. Oke, kita contohkan ya, Bapak Ibu. Ya. Ketika saya bilang up, tangan yang paling bawah ke atas. Ketika saya bilang down, yang atas turun ke bawah. Kalau shake, bergoyang. Ya. Kalau boom, yang atas jangan coba pukul dan ini menghindar. Yes. Satu aja yang ada di bawahnya. Oke, siap. Mungkin ada yang lagi di depan biar terlihat. Kalau Pak Muhammad ya, biar gerak, biar tidak dingin ya kawan. Oke, kita mulai deh Bapak Ibu. Fokus ya, konsentrasi dimulai. Shake. Keep yourself thinking. Tonight, like I was dreaming. I was feeling down low. You just brought me.
melihat sama-sama penghuni menghijau. Aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang berdiri dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar bukan lagi aku mendengar aku. Leave us till tomorrow, so I'm down a trip with you. Leaving out for you. Leave us till tomorrow, so I'm down. Puisi dari Bapak Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat menyaksikan puisi tersebut dan apa yang menggelora di hati Bapak Ibu? Tadi sudah ditampilkan puisi yang begitu semangatnya, begitu menggebu-gebunya. Bagaimana? Dari puisi Soekarno tadi, menurut Bapak Ibu, adakah keterkaitannya dengan visi? Monggo Bapak Ibu bisa menjawab, Pak Fasir. Menurut saya paling bertanya keterkaitan apa maksudnya? Dengan visi siapa? Dari tadi yang disampaikan Bapak Insinyur Soekarno, apakah ada keterkaitannya dengan visi, dengan sebuah visi? Visi secara umum. Ya. Ya tentu saja ada, Bu. Yaitu bahwa secara nasional itu istilahnya Bapak Insinyur Soekarno itu mengharapkan Indonesia yang maju, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, sejahtera, dan keadilan dan kemakmuran dan merata bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya monggo Bapak Ibu untuk kita sampaikan apakah ada keterkaitannya dari puisi tadi yang sudah kita lihat, ada keterkaitannya tidak dengan visi. Monggo Pak Mengawin mungkin bisa menyampaikan ucapannya, monggo. Apakah dari puisi tadi yang sudah kita lihat ada keterkaitannya dengan visi? Baik, terima kasih Bu Isi. Menurut saya kaitannya dengan visi-visi kali ini karena tadi disampaikan untuk merdeka nih. Merdeka itu menurut saya juga tidak hanya dalam kata merdeka dari penjajahan, tapi merdeka semuanya. Terutama kita guru, berarti merdeka untuk mengajar, merdeka untuk belajar. Dan dengan visi-misi itu diharapkan mewujudkan merdeka mengajar dan merdeka belajar bagi murid dan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kamila. Monggo kami akan Bapak Ibu akan menyampaikan. Bu Asih, monggo kita akan menyampaikan. Bu Sur, mungkin? Ya, mungkin monggo Pak Asih. Terkaitannya dengan visi itu adalah visi tadi mengandung visi mengajak kita untuk satu mewujudkan satu kesatuan yang melakukan untuk berharap sesuatu dipandang sebagai satu kesatuan, maka tidak ada lagi perbedaan saya dikecilkan lagi oleh beberapa baik itu kelas 1 sampai kelas 6 ya harapannya menuju satu visi ke tujuan yang dapat
kalimat tentang mengenai cita-cita usia murid. Nanti saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk menuliskan melengkapi kalimat tentang yang ada di layar ini. Nanti saya akan membagikan itu kepada Bapak Ibu semua dan nanti bisa dijadikan dan menyediakan untuk yang telah menyelesaikan dari kalimat tentang itu nanti bisa dijadikan. Di situ ada kalimat tentang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa tadi bisa dituliskan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk dan yang lain kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sedangkan dari kalimat kami Bapak Ibu lengkapi dan saya akan membagikan Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ya, kita memimpikan murid-murid yang takwa, cerdas, terampil, dan cinta tanah air. Menurut saya bahwa murid adalah sosok individu yang sangat mengharumkan pendidikan untuk menjadi insan yang mandiri dan dewasa. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Kita pada sekolah ini yakin untuk mengabdi sesuai tupoksinya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang benar akan mencetak generasi emas yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Kita mau baca lagi atau cukup Bapak Ibu? Oke, nanti dari kalimat-kalimat Bapak yang tadi berarti Bapak Ibu hanya kalimat yang sedikitnya dari Bapak Ibu semua. Ini yang menunjukkan citra bangsa. Ini adalah yang disampaikan oleh saya. Kita menginginkan murid-murid yang berakhlak dan berilmu. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa etika adalah hal yang penting. Kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pelajaran yang berat dan berilmu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid di sekolah ini sangat beragam. Tadi Bapak Ibu semua sudah menuliskan kalimat kami dan Bapak Ibu juga ada menuliskan tapi ya itu sudah saya untuk saya. Kan kita anak-anak yang seperti dapat Bapak Ibu dari itu. Semua menuliskan yang baik-baik Bapak Ibu karena ada yang baik atau tujuan yang baik yang baik untuk sekolah kita nantinya tentunya bagi anak-anak sekolah tidak di Bapak Ibu. Selanjutnya. Saya di situ sudah tetap untuk SD Negeri 8 Wonosobo karena di situ sudah mencakup semua jiwa sudah masuk di dalam profil pelajar Pancasila dan semua yang kita harapkan sudah masuk dalam visi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Asih dan Bu Simion. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari isi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tadi menurut Bapak Ibu sudah sesuai, tapi ada pertanyaan kedua, apakah ada yang disesuaikan atau diselaraskan kembali? Atau mungkin sudah sesuai, sudah cukup, itu sudah baik? Monggo Pak Pengamen, tadi saya belum mendengar suara Pak Pengamen, ini saya belum sekali dengan suara Pak Pengamen. Terima kasih untuk Bu Putri yang mana pada kegiatan diskusi
untuk misi ya tadi ya Bu. Misi itu secara garis besar pengertian saya adalah juga sekarang, tetapi mungkin juga ada nanti dalam hal itu walaupun juga ada kegiatan yang lebih besar itu mungkin bisa ditambahkan walaupun misi itu sudah menjadi misi yang biasanya secara sewaktu-waktu memang dibutuhkan itu lebih bagus dan juga bisa juga itu saja. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Berarti tadi untuk misi kita kan terwujudnya murid berasal pada Pancasila yang unggul, literasi, inklusif dan berwawasan global. Tadi untuk ini Pak Muhammad bisa ditambahkan gitu Pak Muhammad? Oke. Apabila baik, terima kasih. Jadi ketika ada perubahan yang lebih baik lagi bisa disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Untuk mungkin yang kita ditambahkan apa misalnya contohnya Pak Muhammad? Jadi banyak pertanyaan aja. Ya contohnya umpamanya kegiatan yang di situ merupakan kegiatan umpamanya ekstra itu baru ada ekstra muka. Bila perlu ada ekstra olahraga atau keagamaan itu contohnya umpamanya di situ hanya ada ekstra pramuka. Oh ini pramuka udah berjalan langsung saya kira itu masukan yang bisa ditambahkan mungkin ada kegiatan keagamaan atau keolahragaan atau yang lain gitu. Contoh ini. Dan selama ini juga kita sudah melaksanakan kegiatan seperti Bapak. Kita sudah melaksanakan ekstra pramuka, melaksanakan ekstra PTI juga, kemudian beberapa kegiatan juga kita sudah melaksanakan. Mungkin nanti ke depannya akan ditambah lagi, itu akan lebih baik lagi. Baik. Jadi kesimpulan dari diskusi terkait semua itu untuk visinya sesuai dengan Bapak Ibu. Untuk prakarsa perubahan. Bapak Ibu, kita akan beri kembali untuk penelitian sikap. Apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Apa saja sih Bapak Ibu sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut? Monggo Bapak Ibu, kita diskusikan apa saja sikap atau perilaku sikap dan perilaku yang seperti apa? Dari murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Monggo Pak Ardoyo. Ya sesuai visi yang ada pokoknya profil pelajar Pancasila itu tidak lain adalah budaya kita sebagai budaya bangsa Pancasila. Jangan melupakan sopan santun, saling menghargai, menyayangi itu selalu kita tanamkan pada anak-anak dan jangan lupa yang paling utama adalah kita memberi contoh karena contohnya adalah utama. Itu kita sering mengajarkan itu kalau kita contohnya tidak kurang pas ya kita akan disediakan meniru atau ngadep contoh cara polis tidak seperti itu. Kita bersama-sama mencoba menjadi contoh kita belajar Pancasila kemudian yang tapi kita budayakan membaca setiap pagi sudah budaya membaca ini perlu ditingkatkan lagi di kelas-kelas juga mari kita tingkatkan lagi kita mendengarkan suara anak-anak kita untuk membaca bersama-sama. Saat dulu saya masih sekolah di SD seringkali mendengar ibu ini bapak ini aku di sudah ini berjalan.
let's stick to the basics. We both know what we want, let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We both know what we want, let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So won't you let me trip, trip, trip with you? Leaning on follow, leave us till tomorrow. So won't you let me trip, trip, trip with you? Leaning on follow, leave us till tomorrow. So won't you let me? So won't you let me? mencapai ini kerja digerakkan di sini di tinggi berikut istiqomah bisnis jelas tangga di pulau Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Bu Sumiam. Baik, untuk yang pertama ada inisiatif perubahan. Yang pertama transformasi digital. Nah, kalau tadi dijelaskan itu literat ya, karena literat itu kan banyak, literasi finansial, literasi digital, literasi kemudian yang kaitannya dengan numerasi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka dengan adanya era digital yang saat ini sedang marak sekali, maka adanya transformasi tersebut dengan implementasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Karena dengan adanya teknologi yang memadai, pastinya kita akan dipermudah dalam berbagai hal. Jadi semuanya semakin mudah dipahami, baik misalkan murid mempelajari sebuah hal itu jadi lebih lebih konkret gitu ketika ada beberapa yang tidak bisa dijelaskan melalui media fisik. Kemudian yang kedua ada pengembangan SDM dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Karena ketika kita tidak ada pengembangan apapun, maka pengetahuan kita dan wawasan kita akan stuck. Maka kita harus selalu untuk mengembangkan SDM tersebut dengan adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi agar kita semakin mantap dalam mengajar murid. Kemudian yang kedua ada bentuk kegiatannya. Yang pertama ada workshop dan pelatihan guru seperti dengan adanya KKG, kemudian BIMTEK, IHT dan FGD yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua program keterlibatan orang tua seperti diskusi tentang parenting, kemudian kegiatan kolaboratif lain yang mengikut sertakan wali murid ke dalam kegiatan dan program sekolahan, kemudian pengaktifan komite, baik komite sekolah maupun komite kelas. Selanjutnya ada kolaborasi yang dilakukan seperti dengan mengikuti komunitas belajar, baik itu komunitas belajar yang dilakukan di sekolahan maupun komunitas belajar yang ada di luar tingkatnya nasional atau regional. Itu kalau bisa semua guru harus bisa mengikuti. Kemudian yang kedua ada KKG, ini juga ada KKG kelas, KKG mapel. Nah itu untuk guru-guru juga mengikuti. Yang ketiga komite kelas, ini kaitannya dengan wali murid, Kemudian yang terakhir adalah komite sekolah. Dan kita sudah di penghujung Bapak Ibu. Saya selaku calon guru penggerak mengucapkan terima kasih kepada Pak semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama dalam visi Prakasa Perubahan. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat pastinya untuk kita semua dan bisa kita terapkan juga untuk kedepannya. Ini cukup dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
tugas yang luar biasa, dan teman-temanku tumbuh di sini juga berbagi dengan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan diskusi visi dan prakasa program sekolah, kolaborasi antara Polisi Laku DPP yang bertanggung dengan Pak Yono dan kita semua selaku warga dari Lampung. Izin menyampaikan beberapa hal yang sangat saya bangga dari apa yang tadi dipaparkan polisi. Yang pertama tentunya saya sangat bangga dengan saya yang telah menempuh pendidikan di guru penggerak. Ada mohon izin untuk menyampaikan Pak Tri di SD Negeri 8 Wonosobo Bu Isti adalah yang keempat. Alhamdulillah. Kemudian untuk yang lain itu karena belum memenuhi syarat atau sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk ke TPP. Tapi saya masih berharap kepada beliau-beliau yang tidak terjadi di TPP bisa masuk ke PP, nanti berarti akan meningkat ke vaksin dan instruktur. Amin. Terima kasih Bu Isti tadi sudah luar biasa dalam memimpin diskusi gagasan perubahan. Ada beberapa hal yang bisa saya tangkap, di antaranya tadi tentang visi guru, di mana tadi Bu Isti menampilkan atau mempunyai visi akan membentuk atau mewujudkan murid yang literat ya, membudayakan literasi di sekolah. Luar biasa, semoga dapat terwujud. Nanti dibuat teknisnya, jadi bagaimana konkretnya supaya tema besar ini atau visi ini dapat dicapai melalui misi yang akan kami gambar dan apa tujuannya dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian tadi dari kolaborasi bersama teman-teman akan membentuk disiplin murid, kemudian membentuk forum komunikasi dengan stakeholder ya, dalam hal ini dengan orang tua dan yang lainnya, termasuk ada transformasi digital, pengembangan kompetensi melalui berbagai media atau sarana. Sangat luar biasa, semangatnya sangat luar biasa. Jadi juga memikirkan SD8 dengan penuh pemikiran yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, walaupun mohon maaf CGD-nya sudah 4 Ibu, tapi sudah ada yang diangkat kepala sekolah, sudah ada yang kan sebentar lagi katanya Bu Asik dari diangkat kepala sekolah. Insya Allah ternyata di sini menjadi pencetak guru penggerak yang sangat luar biasa. Ini pengalaman saya ternyata ibu-ibu sangat luar biasa. Ibu-ibu tidak kalah dengan orang-orang yang luar biasa. Di sekolahan sudah menjadi pemimpin rekan-rekan yang lain, di rumah